Yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan. Pak Haikal, Babe Haikal, selamat ya Be, telah dilantik menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keren loh statement abang itu, wih luar biasa. Saya mendukung bang, tapi saya juga nggak mendukung. Mendukungnya begini bang, kalau semua produk itu dikasih label halal berarti tanpa pengecualian ya. Nah termasuk babi bang yang kami makan. Kami orang Dayak ini bang banyak memakan babi. Tetapi kita harus ingat bahwa Indonesia bukan hanya Muslim umatnya, ada umat lain. Ada saudara-saudara kita non-Muslim, baik yang Kristen, yang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan mereka tentu dalam konteks halal ini berbeda dengan kita seorang Muslim. Daging babi bagi kita haram, bagi umat Islam, tetapi tidak bagi umat lain. Makanya ada olahan babi. Begitu juga alkohol. Di undang-undangnya kan untuk hotel-hotel tertentu diperbolehkan. Apakah mungkin alkohol akan disertifikasi halal? Kan tidak mungkin. Spesies terbuka, siapa saja yang melihat video ini, bagikan kepada Bapak Presiden Prabowo supaya manusia ini dipecat dan dicopot. Kalau semuanya halal, apakah Haikal berani memberikan label halal kepada daging babi? Saya tuh jujur aja nggak setuju dengan labelisasi haram halal. Itu terkesan apa ya? Diskriminasi kepada non-muslim. Yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan. Pak Haikal, Babe Haikal, selamat ya Be, telah dilantik menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keren loh statement abang itu, wih luar biasa. Saya mendukung bang, tapi saya juga nggak mendukung. Mendukungnya begini bang, kalau semua produk itu dikasih label halal berarti tanpa pengecualian ya. Nah termasuk babi bang yang kami makan. Kami orang Dayak ini bang banyak memakan babi. Saya tuh jujur aja nggak setuju dengan labelisasi haram halal. Itu terkesan apa ya? Diskriminasi kepada non-muslim. Kok kesannya orang Kristen makan haram? Oh sementara bagi dia nggak haram. Oh makasih, Kuntin ya. Makasih kita ketemu di sini. Ini suruh iseng aja nih. Ada teman suruh lagi bengong katanya buat TikTok aja. Itu saya lanjutkan ya. Saya justru menolak ada labelisasi haram halal. Karena apa? Itu akhirnya menciptakan apa? Umat beragama ini berantem. Jadi secara tidak langsung negara ikut andil mengadu domba umat beragama. Biarin aja. Bagi saya itu apa? Yang tercatat itu yang dilarang. Yang tidak dilarang diperbolehkan, tidak usah diatur. Yang tidak boleh itu dimakan. Haram halal itu umumnya yang penting apa? Yang masuk ke mulut. Kalau nggak masuk ke mulut tuh nggak usah. Kalau ada pel-pelan dikasih halal loh. Emang ada minum baygon apa? Ini kan berlebihan aja. Lah ini akhirnya apa? Rakyat itu melihat ini aturan untuk cari duit. Dipersulit terus. Hidup kok serba sulit. Udah hidup ini susah. Cabut lah, saya pikir haram halal itu cabut. Didik manusia itu beragama dewasa lah. Nggak usah terus dibimbing ke anak kecil. Saya juga sebagai muslim, saya tidak memakan daging babi, tapi saya nggak akan mengharamkan untuk orang lain. Oh, bagi non-muslim dia halal. Yaitu di Bali, orang nggak makan sapi Hindu, mayoritas Hindu. Apa ditulisin di warung sapi haram? Tapi nolak? Enggak. Dia menghargai orang lain yang mengatakan sapi halal, monggo. Cukup di diri saya itu, saya tidak makan sapi. Lah, begitupun juga saya. Saya nggak makan babi. Iya nggak apa-apa. Tapi nggak usah saya omongin babi itu haram. Loh, kan bagi orang lain enggak. Kenapa sih kok nyakitin orang lain? Lah itu loh maksud saya. Bahwa agama itu yang indah. Sudah sekian lama. Apalagi kita ini di NKRI.
tidak menganut satu agama. Kenapa sih menghargai keyakinan orang lain? Belajarlah dari Bali juga, itu bagus. Nggak usah malu. Saya kadang-kadang belajar dari orang ateis. Saya belajar dari orang agnostik. Saya sama. Saya belajar dari orang Kristen, dari Hindu, Buddha. Kalau ada yang ambil, saya baik. Kebaikan itu milik Tuhan, bukan milik satu golongan agama. Terserah Anda mau kasih merek apapun, saya minta sama Tuhan. Nah, itulah tadi labelisasi haram halal yang kemarin jadi ribut. Ini kan duit. Kalau gratis mungkin nggak ada yang mau ngurusin. Coba kalau membuat labelasi haram halal, nggak ada yang mau jadi pengurus, nggak ada yang kowar-kowar. Karena ada duitnya jadi kenceng, katanya mau dirazia. Ini sudah nggak bener lah. Kadang-kadang kita ini perlukan orang ahli agama itu yang berani, bisa mengkoreksi. Karena tidak ada satu orang di dunia ini bisa mewakili kesempurnaan agama, baik Islam atau Kristen. Kita ini hanya agama buatan manusia, maksudnya agama persepsi manusia. Makanya setiap agama berbeda-beda aliran. Jadi tidak usah merasa lebih suci, lebih ini menghakimi. Saya nggak setuju negara itu ikut campur intervensi terhadap keyakinan orang. Masa negara ngurusin makan babi? Itu sudah nggak boleh. Kalau saya makan babi, urusan saya pribadi sama Tuhan. Yakin aja. Lah, kan saya konsekuensi seorang saya ini beriman, mau agamanya apapun, dia harus bisa menjaga dirinya, mengikuti ajaran agamanya. Nggak usah harus dijagain, dikmerekin. Oh ini halal. Kok kayak anak kecil, hati-hati nanti jatuh, nanti kejedot. Itu imannya apa? Kita ini harus dewasa. Nggak usah negara ngurusin labelisasi haram. Saya menjaga, kalau saya seorang muslim nggak makan daging babi. Ya saya tuh ke warung, itu ada yang daging babi, ya saya nggak makan, order yang lain, ayam kayak apa kayak, kan dikasih otak. Masa perlu labelisasi? Nah, saya nggak setuju kalau selain daging babi diharamkan, biarin aja. Kulit babi itu nggak ada bedanya dengan kulit kambing. Nggak ada ciptaan Tuhan yang buruk. Mustahil Tuhan mencipta makhluk ciptaan itu yang sia-sia. Babi apapun itu ciptaan Tuhan. Jangan Anda memandang rendah makhluk Tuhan. Anda sama aja merendahkan penciptanya. Siapa yang bisa? Babi itu sempurna. Mustahil Tuhan mencipta yang tidak sempurna. Anjing, kambing, semut. Mau sehebatnya orang apapun, ilmunya setinggi apapun, tidak ada yang bisa satu buat semut. Ini penciptanya hargai. Ini umat Islam sekarang kok lihat babi kayak lihat setan. Lihat anjing kayak lihat setan ditimbuk. Ini apa? Lu najis. Anda juga najis, kencing Anda. Najis juga hanya di babi dan anjing. Di diri Anda tuh juga banyak yang najis. Itu tadi. Ngomongin najis, Bib. Kalau najis itu kan orang kencing sama boker ya, Bib ya. Tapi kenapa pas wudhu bukan itunya yang dibersihin ya? Karena wudhu itu bukan untuk membersihkan najis. Apa, Bib? Wudhu bukan membersihkan najis. Kalau emang di badan saya ada kotoran tai, ya saya harus mandi dulu, bersihin dulu. Jadi wudhu itu bukan untuk membersihkan najis. Itu ada syarat tertentu, aturan itu Tuhan punya mau. Jadi kalau kita ada najis, bersihin dulu najisnya baru wudhu. Seperti liur anjing, katanya najis. Ya cukup siram air. Apa bedanya liur anjing dengan kencing? Sama kencing manusia. Oh najis, kencing manusia najis. Apa terus mau dibilang kencing manusia itu buruk, manusianya buruk? Kan tidak. Yang diharamkan itu kencingnya, memakan dagingnya. Jangan mengharamkan wujudnya, jangan mengharamkan eksistensinya. Dia mulia semuanya. Maka dia bilang babi itu kalau dibuat obat boleh, kulitnya buat fashion boleh, dana organnya didonorkan boleh. Gak masalah, bahwa selain daging babi itu diperbolehkan. Jangan suka beragama itu melebihi Tuhan. Tuhan sudah kasih batasan-batasannya. Ini daging babi nggak boleh makan. Terus kadang-kadang umat Islam ini lebih menjaga hati-hati. Wah kulitnya haram, ini haram. Ini Anda sudah kurang ajar. Anda musyrik. Anda melebihi Tuhan, itu yang nggak boleh. Butuh keberanian membawa kebenaran. Karena ini kenapa para ulama kiai pada takut? Karena suatu sudah kebiasaan turun-menurun, pada takut melawan. Oh, nanti saya bilang begini, nanti saya diserang. Kalau saya nggak peduli, saya ngomong untuk diri saya. Orang mau percaya, monggo. Nggak percaya, monggo. Apa-apa kok. Yang penting saya udah nyampein, saya punya ilmu. Karena kadang tuh
punya dosa sosial. Orang yang tahu ilmu nggak disampaikan itu dosa juga, bahkan dikutuk di Tuhan. Di surat Al-Baqarah itu dibilang mengatakan Tuhan telah memberi keterangan dalam Alkitab, barang siapa yang menutupi akan dilaknat oleh Tuhan. Jadi hati-hati loh, orang yang tahu itu. Orang yang menambahi akan dilaknat. Saya sampaikan aja, saya berani adu waktu ini. Nah itu tentang tadi haram halal yang mainannya MUI lah. Kenapa bertahan sampai ini hari? Karena sudah kebiasaan terima untung, terima duit. Kalau saya bilang nanti nggak perlu liberalisasi, wah kantong saya berkurang. Jadi sebenarnya lari apa? Kemanfaatan aja. Karena saya bebas, nggak kemana-mana. Saya nggak pernah merasakan terima duit dari liberalisasi. Ya saya sih merdeka aja. Itu aja lah saya pikir. Butuh kejujuran manusia. Saya minum dulu ya. Bir ya, Bib? Bir Jawa. Jamu. Monggo ya kalau ada yang mau tanya. Yang punya hak menilai keimanan seseorang itu hanya Tuhan. Tuhan yang lebih maha tahu. Tuhan pemilik kebenaran mutlak. Manusia ini tidak ada satu manusia bisa merasa mewakili kebenaran mutlak. Mau Islam, Kristen itu nggak ada. Ini persepsi aja. Lah, kalau Anda tidak mewakili kebenaran mutlak, kok bisa menilai orang lain kafir? Emang Anda dapat WA dari Tuhan? Itu orang kafir? Jangan. Ini kebiasaan menilai keimanan orang juga. Jangan dibiasakan lah. Kita ini harus mengasihi semua manusia. Bagi saya itu mau agamanya apapun, semua ingin mendekat ke Tuhan. Biarkan nanti Tuhan yang menilai. Dan Tuhan tidak sekejam manusia. Tuhan itu maaf. Tapi saya lihat agama sekarang isinya Tuhan marah terus. Ada yang nanya, rahmatnya, kasihnya nggak ada. ada yang nanya tuh, Bib. Nah, Mas Kribo, anjingnya mana katanya? oh ya, anjing. Saya waktu itu dengan anjing itu, saya waktu pernah satu rumah, tinggal di rumah itu, saya setiap pagi itu di depan rumah saya itu kumpul anjingnya tetangga itu hampir 10-15. Saya tiap hari beli makanan, saya kasih makan anjing depan rumah. Saya jujur, jatuh cinta saya sama anjing. Gak ada makhluk seindah dilihat anjing. Gak salah kalau dalam Al-Quran itu dimuliakan anjing, menjadi sahabatnya Ashabul Kahfi, sahabatnya manusia, ulama, itu dimuliakan. Saya tuh jatuh cinta mas, sampai saya tiap malam beli makanan hanya untuk masih makan anjingnya tetangga, kumpul. Saya pegang, gak ada masalah. Bukannya itu di beberapa itu haram ya, Bib ya? Najis itu cukup dicuci. Dan najis itu tujuannya apa? Supaya nggak ada penyakit. Bukan mengajisan. Dan buktinya untuk berburu boleh gigitan anjing. Jadi nggak mutlak kayak daging babi. Ayatnya jangan kamu makan daging babi. Tapi apabila di kondisi tertentu kamu boleh makan kalau nggak ada. Berarti kan nggak mutlak kan? Masih diperbolehkan. Nah, ini agama kacangan ini ributnya cuma hal yang ecek-ecek. Daging babi kek, jilbab kek, anjing tuh boleh-boleh saja. Saya peluk anjing, saya cinta sama anjing. Saya mungkin kalau punya rumah nanti, kan sekarang belum punya rumah, saya mau piara anjing. Karena ada cerita seorang pelacur itu menyelamatkan anjing yang kehausan di padang pasir. Karena sebab anjing, pelacur itu masuk surga. Si pelacur itu menangis, anjing menangis. Kenapa kamu menangis? Kata anjingnya. Katanya si pelacurnya, saya ini manusia dikasih akal, tapi saya masih berlaku maksiat terus. Saya malu sama Tuhan. Kamu bersyukur anjing. Kamu gak pernah mengkhianati Tuhan. Tapi kata si anjing apa? Kalau nggak ada air dari kamu ini hari, mungkin saya sudah terkapar di padang pasir, saya mati. Sebab kisah dua orang ini apa? Tuhan ngasih contoh pelacur dan anjing. Itu jadi pengantar cerita untuk orang menuju ke surga. Sebab seorang pelacur tadi ngasih anjing, dia akan terangkat. Makanya saya bilang apa? Rendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Nanti Allah yang akan derajat Anda. Bagi saya kalau orang itu sudah sombong itu, merasa lebih mulia dari orang lain, itu orang sombong. Dan orang sombong satu yang menghalangi orang masuk surga. Jadi rendah aja lah. Kita nggak usah nilai orang lain. Nggak usah jelekan orang lain.
Nggak usah nilai kayak mana. Ngapain saya yang liputin keyakinan orang lain? Oh, saya belum tentu diterima Tuhan. Dengan saya perbaiki keyakinan saya sendiri. Ngapain saya mau buktiin orang lain masuk neraka? Oh, saya sendiri nggak yakin masuk surga. Kok ingin buktiin orang lain neraka? Itu kan nggak ada kerjaan aja. Lah itulah agama-agama jika diperankan oleh orang-orang yang maaf ya, yang akalnya cetek, yang tanpa ilmu. Agama itu menjadi indah hanya untuk orang-orang yang beragama dengan akal. Kecerdasan menjadikan agama itu terasa indah. Itu saja. Tidak seluruh produk olahan makanan minuman di Indonesia ini bisa disertifikasi halal. Ya, tentu saja kalau produk olahan yang harus labelisasi halal adalah produk-produk yang diperuntukkan untuk umat Islam. Tetapi kita harus ingat bahwa Indonesia bukan hanya Muslim umatnya, ada umat lain, ada saudara-saudara kita non-Muslim, baik yang Kristen, yang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan mereka tentu dalam konteks halal ini berbeda dengan kita seorang Muslim. Daging babi bagi kita haram, bagi umat Islam, tetapi tidak bagi umat lain. Makanya ada olahan babi. Begitu juga alkohol. Di undang-undangnya kan untuk hotel-hotel tertentu diperbolehkan. Apakah mungkin alkohol akan disertifikasi halal? Kan tidak mungkin. Apakah mungkin daging babi atau daging binatang yang menurut Islam itu haram akan disertifikasi halal? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah saya sendiri termasuk yang tidak sepakat dengan statement Pak Haikal Hasan ini terkait sertifikasi halal. Tentu saja saya kira produk olahan makanan minuman yang layak untuk distempeli halal adalah produk-produk yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, yang bukan produk-produk khusus yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita non-Muslim. Kalau olahan daging babi misalkan, atau minuman beralkohol misalkan disertifikasi halal, bukankah ini akan menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri? Karena ada stempel halal, dikira betul-betul makan halal dalam tanda petik untuk umat Islam. Kan jadi kacau, jadi rancu. Nah, itulah makanya sekali lagi banyak pihak yang mengkritik Pak Haikal Hasan tentang statement itu, termasuk Pak Mahfud MD. Oke lah, yang terakhir saya berdoa berharap mudah-mudahan setelah dijadikan tim dalam pemerintahnya Pak Prabowo, Haikal Hasan benar-benar menjadi orang yang telah bertobat dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak lagi gemar menggunakan politik identitas di dalam bersikap, tidak lagi ingin mencita-citakan khilafah Islamiyah di tanah Nusantara yang berbineka tunggal ika ini, yang punya Pancasila ini. Mudah-mudahan sudah senafas dengan Pak Prabowo sebagai salah satu putra bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan persatuan Indonesia. Tidak lagi bergabung dengan kelompok-kelompok intoleran seperti kelompoknya Muhammad Rizik Shihab itu. Ya, saya katakan kelompoknya Muhammad Rizik Shihab bukan hanya intoleran tapi radikal, karena ingin mencita-citakan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Itu kan ingin nabrak negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi harga mati, yang bertentangan dengan Pancasila. Kelompok manapun yang bertentangan dengan Pancasila adalah masuk dalam kategori kelompok radikal. Oke, saya berharap demikian. Dan yang terakhir terkait dengan sertifikasi halal, barangkali Haikal Hasan harus ke depan lebih berhati-hati, tidak asal menjawab pertanyaan wartawan, tidak harus dijawab saat itu. Kalau emang belum mampu menjawab atau belum jelas ketentuannya, jawablah secara diplomatis. Misalkan, oke lah, nanti akan kita bicarakan dengan tim yang lain, nanti sebaiknya seperti apa. Itu kan bisa. Daripada menjawab dipaksakan secara pribadi, tapi salah. Itu kan
dampaknya akan lembaga, karena dia mewakili lembaga hari ini sebagai koordinatornya. Lalu dia boleh asal-asalan. Oke, yang terakhir lagi, kita pantau bersama. Kita pantau sama-sama, kita evaluasi bersama, khususnya terkait dengan Haikal Al-Asyari. Dan tentu saja saya kira Pak Prabowo dan tim yang lain juga pasti juga memantau. Seandainya memang susah dikendalikan, ya saya kira kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan daripada mempertahankan satu orang. Nah teman-teman, itulah pernyataan Haikal Hasan yang mengundang kontroversial di media sosial. Belum lama dilantik, sudah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Orang seperti ini harus segera dicopot dan dipecat. Karena mengapa? Orang ini dulunya, ia adalah seorang pengikut Habib Rizik yang mengidam-ngidamkan khilafah. Dan sepertinya di dalam pernyataan yang semua produk-produk baik lokal maupun produk luar harus dilabeli halal, maka saya melihat ini adalah proses islamisasi dan diskriminasi kepada non-Islam. Ya, oleh sebab itu, sekali lagi speech terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Silahkan ditinjau ulang manusia ini. Kalau tidak segera ditinjau ulang atau dicopot dan dipecat, maka ia merusak perbedaan keberagaman di Indonesia ini. Negara ini bukan negara satu agama. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara yang beragam agama, Haikal. Kalau Anda mengatakan kalau semua produk yang dipakai oleh seluruh Indonesia semua dibeli halal, pertanyaannya lalu bagaimana dengan daging babi? Beranikah apa Haikal melebeli halal? Saya pikir saudara-saudara saya yang beragama Islam maka protes dengan hal ini. Sekalipun di Indonesia adalah penduduknya mayoritas yang terbesar adalah agama Islam di dunia, namun bukan berarti Haikal negara Indonesia dan negara Islam. Prabowo Subianto segera melakukan peninjau ulang terhadap manusia ini, karena pernyataannya terkait dengan produk bahkan yang dipakai semua katanya harus dilabeli halal, dan ini mengundang kontroversi dan tidak setuju. Karena di negara Indonesia ini tidak semua Islam, bahkan kami non-Islam, Katolik, Kristen, hidup Buddha akan tidak setuju dengan hal ini. Adalah sebab itu saudara, dari beberapa video yang saya hadirkan tadi, maka mereka protes terkait dengan aturan yang dibuat oleh Pak Haikal. Protes, bahkan sekelas Habib Rizik yang menolak kalau semua produk makanan dan minuman dilabeli halal. Karena mengapa? Ia melihat bahwa tidak semua yang hidup di bangsa ini adalah orang-orang Islam. Tidak semua. Harusnya sebelum Pak Haikal membicarakan hal ini, dipikir dulu. Anda hidup di mana, Pak Haikal? Enggak apa-apa kalau negara ini adalah satu negara, silakan. Tetapi ini bukan negara satu agama. Ini negara yang beragama. Jadi oleh sebab itu tidak boleh semua produk dan makanan, minuman harus dilabeli halal. Maka kalau itu terjadi, yang terjadi adalah keributan. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi pada Prabowo dan Pak Gibran, silakan ditinjau ulang manusia ini. Karena manusia ini dulunya dia pernah mengatakan saya tidak mau menjabat sebagai pemerintahan. Dia hanya oposisi saja katanya. Tapi pada faktanya kenyataannya dia masuk dan mau menjabat. Setelah ia sudah dilantik, maka dia seenak jidatnya, seenak udahnya membuat aturan harus semua makanan minuman halal dan haram. Oleh karena bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.